Soeharto pada tahun 1994 menyatakan bahwa mungkin pertama kali dalam sejarah demokrasi dinyatakan sebagai nama yang paling baik dan wajar untuk semua sistem organisasi politik dan sosial yang diperjuangkan oleh para penduduknya yang berpengaruh. Tahukah kalian bagaimana praktik sistem demokrasi di Indonesia ini? Sejak negara ini didirikan, kita sepakat menunjukkan rakyat sebagai pemilik kedaulatan dalam penyelenggaraan pemerintah. Walaupun demikian, penyelenggaraan demokrasi di Indonesia ini penuh dengan ragam warna yang tidak bisa dilepaskan dari kekuasaan suatu rezim. Karenanya, proses penegakan nilai-nilai demokrasi atau demokratisasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara kerap kali mengalami pasang surut. Oleh karena itu, pada bab 7 ini yang berjudul demokrasi, kami akan membahas mengenai pengertian demokrasi, dari demokrasi langsung ke demokrasi perwakilan, dan karakteristik sistem politik demokrasi di Indonesia. Tahukah kalian bahwa kata demokrasi sudah terbiasa terdengar di kalangan masyarakat? Dalam berbagai peristiwa dan konteks, kita sering menyebutkan kata demokrasi. Demikian pula dalam bentuk sifatnya, yaitu demokratis, kita gunakan untuk berbagai tingkatan, mulai dari individu, bangsa, maupun negara. Walaupun demikian, kata demokrasi ataupun sifat demokratis tidak jarang dipakai dalam konteks yang justru bertentangan dengan makna demokrasi itu sendiri. Secara etimologis, kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demokratia yang berarti rule of the people, merupakan paduan dari dua kata. Yang pertama demos, yang berarti rakyat, yang kedua kratos, yang berarti kekuasaan atau pemerintah. Dengan demikian, demokrasi berarti kekuasaan atau pemerintah ada di tangan rakyat. Dalam konteks ini, kekuasaan atau pemerintah tertinggi berada di tangan rakyat dan dijalankan langsung oleh mereka atau oleh wakil-wakil yang mereka pilih di bawah sistem pemilihan bebas. Dalam pembicaraan tentang demokrasi sering muncul istilah kebebasan. Kebebasan dan demokrasi yang sering dipakai secara timbal balik. Tetapi keduanya tidak sama. Memang dalam demokrasi terkandung kebebasan, tapi kebebasan itu tidaklah absolut, melainkan memiliki keterbatasan. Demokrasi merujuk kepada konsep kehidupan negara atau masyarakat di mana warga negara dewasa diturut berpartisipasi dalam pemerintah melalui wakilnya yang dipilih. Pemerintahnya mendorong dan menjamin kemerdekaan berbicara, beragama, berpendapat, berserikat, dan menegakkan rule of the law. Adanya pemerintah mayoritas yang menghormati hak-hak kelompok minoritas dan masyarakat yang warga negaranya saling memberi peluang yang sama. Dari demokrasi langsung ke demokrasi perwakilan, istilah demokrasi pertama kali dipakai di Yunani kuno, khususnya di kota Athena sekitar abad ke-6 sampai dengan abad ke-3 sebelum Masehi, untuk menunjukkan sistem pemerintahan yang berlaku di sana. Kota-kota di daerah Yunani kuno itu pada waktu itu kecil-kecil, penduduknya tidak begitu banyak, sehingga mudah dikumpulkan oleh pemerintah dalam suatu rapat untuk bermusyawarah. Sekitar 5.000 sampai 6.000 orang berkumpul secara fisik dalam sebuah majelis untuk menyelenggarakan rapat guna menjalankan demokrasi langsung. Dalam rapat itu diambil keputusan bersama mengenai garis-garis besar kebijakan pemerintah yang akan dilaksanakan dan segala permasalahan mengenai kemasyarakatan. Karena rakyat ikut serta dalam demokrasi itu, makanya demokrasi itu disebut dengan demokrasi langsung. Tetapi dalam perjalanan sejarah, kota-kota itu terus berkembang dan penduduknya pun terus bertambah. Dalam kondisi seperti itu, masyarakat modern dan besar dan kerumitan-kerumitannya itu menawarkan sedikit kesempatan untuk demokrasi langsung. Kini, bentuk paling umum demokrasi ini berpaling dan beralih dari demokrasi langsung menjadi demokrasi tidak langsung ataupun perwakilan. Nah, materi yang selanjutnya itu mengenai karakteristik sistem politik demokrasi. Sebagai suatu sistem sosial kenegaraan, United States Information Agency mengintisarikan bahwa demokrasi sebagai sistem yang memiliki 11 pilar atau pokok guru, yakni yang pertama yaitu ialah kedaulatan rakyat, dan yang kedua ialah pemerintahan yang berdasarkan persetujuan dari yang diperintah. Yang ketiga ialah kekuasaan mayoritas, keempat adalah hak-hak minoritas, yang kelima ialah adanya jaminan hak-hak asasi manusia, dan yang keenam ialah pemilihan yang bebas dan yang jujur. Yang ketujuh ialah
ke-8 hukum, yang ke-8 proses hukum yang wajar, yang ke-9 ialah pembatasan pemerintah secara konstitusional, yang ke-10 ialah pluralisme sosial, ekonomi dan politik, yang ke-11 ialah nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerjasama dan mufakat. Sementara itu, dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, Ahmad Sanusi mengetengahkan 10 pilar demokrasi yang dipesankan oleh para pembentuk negara, the Founding Fathers, sebagaimana diletakkan di dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 sebagai berikut. Yang pertama ialah demokrasi yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Beliau mengatakan esensinya adalah seluruh sistem serta perilaku dalam menyelenggarakan kenegaraan Republik Indonesia haruslah sesuai dengan taat asas, konsisten ataupun sesuai dengan nilai-nilai dan kaidah-kaidah dasar keutuhanan yang Maha Esa. Dan yang kedua ialah demokrasi dengan kecerdasan. Demokrasi ini harus dirancang dan dilaksanakan oleh segenap rakyat dengan pengertian-pengertian yang jelas, di mana rakyat itu sendiri turut terlibat secara langsung untuk menerumuskan substansinya yang ada. Yang ketiga ialah demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Keempat ialah demokrasi rule of law, yaitu dalam negara hukum. Kekuasaan dan hukum itu merupakan kesatuan konsep yang integral dan yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Yang kelima ialah demokrasi dengan pembagian kekuasaan negara. Demokrasi ini dikuatkan dengan pembagian kekuasaan negara dan diserahkan kepada badan-badan negara yang bertanggung jawab menurut Undang-Undang Dasar. Yang keenam ialah demokrasi dengan hak asasi manusia. Yang ketujuh ialah demokrasi dengan peradilan yang merdeka. Yang kedelapan ialah demokrasi dengan otonomi daerah. Yang kesembilan demokrasi dengan kemakmuran. Yang kesepuluh yang terakhir ialah demokrasi yang berkeadilan sosial.